Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, terutama mahasiswa saya di program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kita memasuki akuntansi perusahaan dagang untuk metode periodik. Saudara, akun-akun dalam perusahaan dagang ada yang belum pernah saudara temui di materi perusahaan jasa. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan transaksi penjurnalan, saya akan mengenalkan dulu nama-nama akun yang akan digunakan di dalam perusahaan dagang. Yang pertama adalah akun pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang dibeli selama satu periode. Kemudian retur pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu. Misalnya barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi atau barang tersebut rusak atau cacat. Maka barang tersebut dikembalikan kepada pemasok atau pihak penjual. Akun berikutnya adalah potongan pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaan membayar dalam masa potongan. Kemudian beban angkut pembelian. Jadi akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah biaya angkut yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya adalah akun penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagangan. Sedangkan retur penjualan dipergunakan untuk mencatat barang yang diterima kembali dari pelanggan karena alasan tertentu. Artinya pelanggan atau pembeli mengembalikan barang dagangannya kepada kita sebagai perusahaan yang menjual. Lalu potongan penjualan dipergunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai atau cash discount yang diberikan kepada pelanggan karena pelanggan membayar dalam masa potongan sebagaimana yang tertera di dalam syarat pembayaran. Sedangkan beban angkut penjualan digunakan untuk mencatat beban pengangkutan barang-barang yang dijual. Lalu ada akun utang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya utang dagang dan pelunasan kewajiban atas pembelian secara kredit. Sedangkan piutang dagang digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dagang dan penerimaan pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Saudara, mari kita lihat bagaimana mencatat transaksi ke buku jurnal umum. Ya, yang pertama apabila terjadi penjualan tunai. Kalau terjadi penjualan tunai, maka kita akan debit kas dan kreditnya penjualan. Ketika terjadi penjualan kredit, maka debitnya adalah piutang dagang dan kreditnya adalah penjualan. Ya, ini untuk metode fisik atau metode periodik. Ya, jika transaksi penjualan tunai, jika transaksi penjualan tersebut ada potongan penjualannya, ya, maka kita akan catat kas di debit
kemudian debit lagi potongan penjualan, dan kreditnya piutang dagang. Jadi misalnya tadinya terjadi penjualan kredit, ya. Penjualan kredit itu ada terminnya. Nah, ketika eh, pembeli kemudian membayar dalam masa potongan, maka pembeli akan mendapatkan potongan penjualan. Nah, potongan tersebut akan kita debit, mengurangi jumlah kas. Kemudian retur penjualan secara kredit. Ya, apabila terjadi retur penjualan secara kredit, maka kita akan debit retur penjualan dan kreditnya piutang dagang. Kemudian saudara, apabila terjadi retur penjualan tunai. Apabila retur penjualan tunai, maka kita akan debit retur penjualan dan kreditnya kas. Lalu untuk pembelian yang dilakukan secara tunai, dengan metode periodik kita akan mendebit pembelian dan kreditnya kas. Ketika terjadi transaksi pembelian kredit, maka yang didebit adalah pembelian dan kreditnya adalah utang dagang. Ketika terjadi pembayaran atas utang dagang dari transaksi pembelian kredit, di mana pembayaran masih dilakukan dalam masa potongan, maka kita akan mendebit utang dagang dan kreditnya adalah potongan pembelian dan kas. Jadi sekali lagi kalau dalam transaksi pembelian, maka potongan pembelian itu akan mengurangi kas yang dibayarkan. Lalu untuk retur pembelian secara kredit. Apabila terjadi pengembalian barang dagangan yang sudah kita beli, ya, di mana pembeliannya dilakukan secara kredit, maka kita akan debit utang dagang dan kreditnya retur pembelian. Untuk retur pembelian secara tunai, maka debitnya adalah kas dan kreditnya adalah retur pembelian. Selanjutnya saudara, untuk beban angkut pembelian yang dilakukan secara kredit. Ya. Nah, apabila pembelian dilakukan secara kredit, maka kita akan debit akun pembelian, ya, kemudian debit lagi akun beban angkut pembelian dan kreditnya utang dagang. Lalu untuk pelunasan utang dagang, ya. Untuk pelunasan utang dagang yang tidak dalam masa potongan, maka kita akan debit utang dagang pada kas. Kemudian penyetoran uang tunai atas barang dagangan ke modal untuk perusahaan perseorangan, ya. Maka debitnya adalah kas, debit lagi persediaan dan kreditnya modal. Apabila terjadi pengambilan barang dagangan untuk kepentingan pribadi oleh pemilik, maka kita akan debit prive dan kreditnya adalah persediaan. Kemudian untuk membayar beban angkut penjualan secara tunai, kita akan debit beban angkut penjualan dan kreditnya kas. Nah, saudara, untuk perusahaan dagang ada juga saldo normal akun. Di sini kita lihat untuk persediaan itu saldo normalnya di debit. Sudah jelas ya, karena memang persediaan itu kan adalah bagian dari
aset. Lalu pembelian juga saldo normalnya di debit. Retur pembelian saldo normalnya di kredit. Potongan pembelian saldo normalnya di kredit. Penjualan saldo normalnya di kredit. Jadi penjualan itu identik dengan pendapatan ya kalau di dalam perusahaan jasa. Potongan penjualan karena dia mengurangi akun penjualan maka di debit. Retur penjualan juga karena mengurangi akun penjualan maka di debit. Kemudian untuk biaya angkut pembelian, namanya saja beban ya, dia di debit. Baik beban angkut pembelian maupun beban angkut penjualan sama-sama beban, berarti saldo normalnya di debit. Saudara sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Kelak di video learning berikutnya kita akan berlatih untuk siklus akuntansi perusahaan dagang dengan metode periodik atau fisik. Sekian, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.